Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita di mata kuliah pemasaran agribisnis. Topik hari ini kita akan membahas mengenai pasar produk pertanian. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran dari mata kuliah kita kali ini, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis pasar produk pertanian yang ada khususnya di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah dan sering mendengar tentang pasar. Misalnya seperti pasar yang menjual produk tekstil atau pasar tradisional. Namun dalam mata kuliah ini kita akan menganalisis apakah ada perbedaan antara pasar seperti yang kita kenal dengan pasar produk pertanian. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai konsep dasar dari pasar. Pada dasarnya, pasar atau market adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli antara pembeli dan penjual terhadap suatu barang atau jasa di suatu waktu tertentu. Pada masa lampau, transaksi jual-beli hanya dapat dilakukan pada pasar fisik saja, di mana pembeli dan penjual bertemu muka secara langsung. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini dimungkinkan kita untuk melakukan transaksi jual-beli melalui internet, yang disebut juga dengan pasar online. Nah, hal ini juga nih berlaku untuk pasar produk pertanian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pasar produk pertanian atau biasa programnya kita sebut sebagai pasar tani atau pasar petani atau gelar pasar tani merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, kemudian atas produk pertanian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau online. Ada 3 unsur pasar produk pertanian yang dimana terdiri atas individu serta lembaga dengan segala kebutuhan dan keinginannya, dengan segala needs dan wants-nya. Kemudian yang kedua yaitu individu serta lembaga atau kelompok yang memiliki daya beli dan sumber daya untuk membeli produk pertanian. Kemudian yang ketiga adalah kesediaannya untuk membelanjakan uangnya untuk membeli produk pertanian. Nah, ini ada beberapa manfaat yang didapat apabila menyelenggarakan pasar produk pertanian. Salah satunya dengan adanya program pasar tani atau gelar pasar tani yang biasanya memang diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah ya. Biasanya untuk gelar pasar tani itu mayoritas produk pertaniannya berasal dari petani dengan kualitas baik, namun harga yang dijualnya cukup terjangkau. Kemudian tidak hanya sebagai sarana jual beli saja, namun pasar produk pertanian juga dapat berfungsi sebagai yang pertama sarana dan media pemasaran produk pertanian. Banyak produk pertanian yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya, dengan adanya gelar pasar tani, kita jadi tahu oh ternyata ada ya produk pertanian ini yang berasal dari daerah A. Kemudian upaya pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang namanya produk pertanian kita anggap sebagai salah satu bahan pangan, kebutuhan yang urgent yang jika tidak dipenuhi secara cepat, maka akan berakibat yang lebih urgent juga. Kemudian yang ketiga upaya pengendalian harga produk pertanian. Banyak case, yaitu banyak suatu saat di mana harga produk pertanian itu melonjak tinggi ataupun tiba-tiba rendah. Nah, dengan adanya gelar pasar produk pertanian ini maka diharapkan dapat mengendalikan harga produk pertanian sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat memastikan ketersediaan produk pertanian dan yang kelima memastikan kemampuan dan daya beli publik yaitu daya beli konsumen atau daya beli masyarakat. Pada dasarnya, struktur pasar produk pertanian adalah karakteristik organisasi dari suatu pasar yang mempengaruhi tingkat persaingan dan penentuan harga produk pertanian di pasar. Melalui struktur pasar ini, kita dapat mengetahui nih, manakah pasar yang masuk persaingan sempurna atau pasar sempurna dan pasar yang tidak sempurna.
Pasar sempurna yaitu perfect market dan pasar tidak sempurna yaitu imperfect market. Jika dalam ekonomi, ilmu ekonomi kita mengenal ada 6 struktur pasar. Nah, kalau yang di pasar produk pertanian itu mayoritas ada 4 saja. Ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Kita bahas dulu ya untuk yang pasar persaingan sempurna yang dikategorisasikan sebagai perfect market. Keywordnya untuk pasar persaingan sempurna di produk pertanian ini adalah penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dengan jenis produk yang serupa atau homogen. Jumlah yang banyak ini membuat penjual dan pembeli bersifat individualistis sehingga tidak mempengaruhi harga pasar. Contoh produknya yaitu misalnya ada pasar beras ataupun pasar gandum atau pasar kentang. Kemudian yang kedua ada salah satu kategori dari pasar imperfect atau pasar tidak sempurna yaitu pasar monopoli, di mana hanya ada satu penjual dengan pembeli yang terhitung sangat banyak. Kemudian penjual ini juga berperan sebagai price maker atau penentu harga, ya. Kemudian yang ketiga ada pasar oligopoli. Keywordnya adalah beberapa penjual dengan beberapa pembeli. Nah, masing-masing di sini penjual memiliki pengaruh atas harga produknya sendiri, namun tidak sebesar pasar persaingan sempurna. Biasanya contohnya adalah pasar produsen makanan ternak. Ada beberapa memang yang bergerak dalam bidang tersebut membeli makanan ternak ya, dengan penjualnya juga tidak terlalu banyak, ada beberapa saja yang memang bergelut di bidang yang sama yaitu makanan ternak. Dan yang keempat ada pasar monopolistik, beberapa penjual, banyak pembeli. Suatu struktur pasar di mana terdapat beberapa penjual dengan banyak pembeli. Produk yang dijual bervariasi sehingga hambatan untuk memasuki industri tersebut relatif lebih kecil. Contohnya perdagangan eceran atau pedagang eceran makanan dan minuman. Baik, sekarang adalah implementasi pasar produk pertanian. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia membuat sebuah program di mana penjual dan pembeli produk pertanian dapat melaksanakan transaksi jual beli ya, baik secara online maupun tatap muka, yaitu dinamakan penggelar pasar tani, pasar petani maupun pasar tani. Program ini dilaksanakan secara periodik dengan kegiatan bazar produk pertanian secara offline maupun online. Produk pertanian yang disajikan juga bervariatif dengan kualitas produk yang baik langsung dari petani dan ditawarkan dengan harga yang biasanya relatif lebih terjangkau ataupun lebih murah. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gambar dari gelar pasar tani itu tersebut. Baik, cukup sekian untuk materi kita pada hari ini mengenai pasar produk pertanian. Jika ada pertanyaan, bisa langsung kirimkan di kolom komentar di bawah ini ataupun di platform media belajar kita lainnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya.